Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, mom and friends. Allow us to introduce ourselves. We are from Group 11. My name is Siti Fahira Nurakmal, and I'm with my friend Sani Ajmaila. On this account, we will present our topic about. We hope this presentation will be useful and improve our understanding together. Thank you. So, so it's like this. Agenda learning goals. What are editing vs providing key differentiation. Difference of editing providing strategies for effective editing providing. Common mistakes to avoid wrap up and assessment. Agenda tujuan pembelajaran, apa itu penyuntingan dan koreksi naskah, perbedaan utama penyuntingan PS koreksi naskah, proses penyuntingan dan koreksi naskah, strategis untuk penyuntingan dan koreksi naskah yang efektif, kesalahan umum yang harus dihindari, ringkasan dan tugasan. Learning goals. Pertama ada understand the difference between editing and proofreading. Memahami perbedaan antara penyuntingan dan koreksi naskah. Yang kedua ada apply effective strategies to improve the clarity and accuracy of your writing. Yang kedua ada menerapkan strategi efektif untuk meningkatkan kejelasan dan ketepatan tulisan Anda. Yang ketiga ada identify and correct common writing error in academic work. Yang ketiga ada mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan penulisan umum dalam karya akademik. Lanjut, what are editing and proofreading? Ada editing improve content, organizing and clarity. Editing adalah proses memperbaiki isi sebuah teks. Editing berfokus pada ide, organizing tulisan dan kejelasan pada tahap ini. Penulisan atau editor memeriksa apakah ide-ide tersusun secara logis, paragraf terorganisasi dengan baik, kalimat efektif dan pesan tersampaikan dengan jelas. Editing dapat meliputi revisi kalimat, pengaturan ulang paragraf, menambahkan atau pengurangan informasi serta meningkatkan keterpaduan keseluruhan teks. Lanjut, ada proofreading, contents, spelling, grammar, punctuation, and formatting. Itu proofreading dilakukan setelah tahap editing selesai. Proofreading berfokus pada kesalahan teknis seperti ejaan, tata bahasa, tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan format. Tujuan proofreading bukan untuk mengubah isi, melainkan memastikan teks sudah akurat, rapi, dan bebas dari kesalahan kecil. Kesimpulannya ada both aim to improve quality both occurred at different stages. Kesimpulannya, baik editing maupun proofreading sama-sama bertujuan meningkatkan kualitas tulisan, tetapi dilakukan pada tahap yang berbeda. Editing memperbaiki apa yang disampaikan, sedangkan proofreading memperbaiki bagaimana cara penulisannya. Keduanya membantu menghasilkan tulisan yang jelas, profesional, dan mudah paham dibaca. Thank you. Lanjut sama Sania. Baik, terima kasih Siti Fahira. Selanjutnya kita akan membahas editing versus proofreading key differences, yaitu perbedaan utama antara penyunting dan koreksi. Pertama, main focus, yaitu fokus utama.
Di editing ada improve content, structure, and clarity, yaitu meningkatkan konten, struktur, dan kejelasan. Dan di formatting ada correct grammar, spelling, and formatting, yaitu memperbaiki tata bahasa, ejaan, dan format. Lalu yang kedua ada purpose, yaitu tujuan. Di editing ada make writing clean, logical, and engaging, yaitu membuat tulisan menjadi jelas, logis, dan menarik. Dan di formatting ensure error-free professional text, yaitu memastikan teks profesional dan bebas dari kesalahan. Lalu yang ketiga ada typical text atau ciri khas teks. Di editing ada rewriting, reorganizing, improve word choice, yaitu menulis ulang, menata ulang, dan memperbaiki pilihan. Dan di formatting ada fix typos, punctuation, and formatting, yaitu memperbaiki kesalahan ketik, tanda baca, dan format. Lalu yang terakhir ada stage atau panggung. Di editing ada before formatting, yaitu sebelum koreksi, dan di formatting sendiri ada final step before submission, yaitu langkah terakhir sebelum penyerahan. Lalu selanjutnya the process of editing and formatting, yaitu proses penyuntingan dan koreksi. Di editing ada check content meets requirements and relevant, yaitu periksa apakah konten memenuhi persyaratan dan relevansi. Kedua ada check structure, logical flow, clean, topic sentence, and transition, yaitu periksa struktur dan alur logis, kalimat topik yang jelas, dan transisi. Lalu yang ketiga ada improve clarity, concise, specific, yaitu meningkatkan kejelasan, ringkasan, spesifik. Lalu ada no redundation, meets consistent, fans, verve, and style, yaitu tidak ada redundansi, pertahankan konsistensi, sudut pandang, dan gaya. Lalu ada verify evidence, accuracy, relevance, and citation, yaitu verifikasi bukti, keakuratan, relevansi, dan kutipan. Lalu di bagian formatting ada check grammar, subject, verb, grammar, tense, consistent, yaitu periksa kesesuaian tata bahasa, subjek, predikat, dan konsistensi tenses. Lalu ada check punctuation, comma, spread, quotation mark, yaitu periksa tanda baca, koma, titik, dan tanda baca. Lalu ada check spelling including homophone, yaitu periksa ejaan termasuk homophone. Lalu ada check formatting style guide, font, space, yaitu periksa panduan gaya format, fonts, dan spasi. Dan terakhir ada check number and dates consistent style, yaitu periksa nomor dan tanggal gaya yang konsisten. Strategi for effective editing and formatting, yaitu strategi efektif untuk penyuntingan dan koreksi. First, take a break for a fresh perspective, yaitu luangkan waktu untuk beristirahat dan mendapatkan perspektif baru. Yang kedua, read aloud to detect awkward phrasing, yaitu bacalah dengan lantang untuk mendeteksi ungkapan yang kurang tepat. Yang ketiga, ada check one type of error at a time, yaitu periksa satu jenis kesalahan dalam satu waktu. Yang keempat, ada use tools wisely but critical, yaitu gunakan alat dengan bijak namun kritis. Yang terakhir ada peer review for feedback, yaitu tinjauan sejawat untuk mendapatkan umpan balik. Common mistakes to avoid, yaitu kesalahan yang harus dihindari. First,
Using informal language in academic writing, yaitu menggunakan bahasa informal dalam penulisan akademis. Kedua, ada incorrect or missing IPI citation, yaitu kutipan apa yang salah atau hilang. Lalu yang ketiga, ada overusing long, unclear sentence, yaitu terlalu sering menggunakan kalimat yang panjang dan tidak jelas. Lalu terakhir ada ignoring page numbering, heading, and spacing, yaitu mengabaikan penomoran halaman, judul, dan spasi. Lalu yang terakhir, and today you learned, yaitu hari ini kamu belajar. First, the differences between editing and forwarding, yaitu perbedaan antara penyuntingan dan koreksi. Yang kedua, ada effective strategies to improve the clarity and accuracy of your writing, yaitu strategi efektif untuk meningkatkan kejelasan dan ketetapan tulisan. Lalu yang terakhir ada common writing errors in academic work, yaitu kesalahan penulisan umum dalam karya akademik. Thank you, Miss and friends, for your time tonight, and see you. Bye.